Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak GM PLN wilayah Sumbar, Bapak Supriyadi, dan tentu seluruh pimpinan yang saya hormati, dan juga tentu para pegawai PLN di lingkungan wilayah dan juga cabang-cabang sekitarnya yang saya hormati, hadirin jamaah masjid dan pemirsa Parang TV yang berbahagia. Mengawali tausiah, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Hari yang terang benderang, siang yang cerah, tetap kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita harus bersyukur juga, dan kita juga diberikan hidayah, digerakkan hati untuk sholat jemaah, dan bahkan duduk di sini untuk mendengarkan tausiah. Itu juga karena hidayah Allah yang patut disyukuri. Mungkin ada teman kita satu dua yang enggan datang. Coba kalau dibandingkan dengan kita yang hadir, tentu kita bersyukur atas nikmat hidayah dan juga banyak nikmat-nikmat lain yang telah kita terima selama ini, yang harus kita syukuri sebagai suatu wujud kita hamba Allah yang berterima kasih atas nikmat yang banyak dari Allah. Udara yang gratis, air pun demikian, dan banyak lagi dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu apakah tidak engkau perhatikan? Alam taru anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi ma yujadillahi bighairi wala hudan wal kitabim munir. Apa engkau perhatikan, kata Allah, nikmat yang banyak dalam diri kita manusia, dan juga ditambah lagi nikmat-nikmat lain, dan hanya orang yang tidak tahu yang berjidal berdebat tentang nikmat Allah yang banyak ini. Oleh karena itu pula, mari sekali lagi kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tadi saya ngobrol sama Pak GM, ini sudah berkeluarga semua belum? Hampir semuanya, kata beliau. Kalau gitu saya cocok untuk menyampaikan tausiah ini terkait dengan keluarga. Kalau tentang puasa, udah sering mendengar para ustadz ketika taraweh, betul ya Bapak Ibu? Dan juga penceramah banyak, baik dalam khotib Jumat atau setiap taklim di masjid, banyak cerita tentang puasa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengawali tentang keluarga itu dalam sebuah hadis Nabi. Panjang tapi saya singkatkan saja yang mungkin kita sering mendengar. Ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku, rumahku, keluargaku, surga bagiku. Saya ingin menekankan ungkapan Nabi. Kok kenapa menyebutkan keluarga itu surga? Kita tahu semua surga itu bayangannya indah. Betul Bapak Ibu? Bayangan yang dibayangkan oleh Al-Quran, oleh Allah. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Air yang mengalir, sungai, permadani, minuman, makanan, bidadari, wah, beragam macam kebahagiaan. Dan itu adanya di akhirat.
bukan di dunia, sebagai balasan atas apa yang kita kerjakan di muka bumi. Akhirat adalah kehidupan kita yang sebenarnya, bukan di dunia. Salah kalau ada yang bilang di dunia ini hidupnya kita, bukan. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Tempatnya bisa surga, bisa neraka. Loh, kita di sini ngapain, Pak? Ini transit. Ada di terminal, di halte, lagi nunggu panggilan satu persatu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati dan meninggal kita semua. Masuk ke kampung yang namanya kampung akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika. Kejarlah akhirat. Jangan lupakan pula dunia, tapi sasaran target kita akhirat. Nah, itulah yang akan kita kejar, surga. Tetapi di dunia Rasulullah sudah mengumpamakan, yaitu keluarga yang bahagia itu ibarat surga. Setahu saya tidak ada Rasulullah menyebutkan surga lain kecuali di telapak kaki ibu ada surga. Itu perumpamaan. Tapi keluarga ini perumpamaan yang nyata, bahwasanya kebahagiaan itu ada dalam keluarga. Kita lihat dalam ayat Al-Quran, bentuk kebahagiaan yang Rasul sebut itu dijelaskan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Apa yang disebut oleh Allah tentang kebahagiaan keluarga? Ada sakinah, ada mawadah, ada warahmah. Itu lengkap kebahagiaan. Kalau sakinah itu cuma tenang, tentram, nyaman. Itu biasanya karena hawa nafsu terlampiaskan suami istri, itu terkendali nafsu sehingga kita tenang dan tentram. Karena perlu diketahui, kalau jiwa rusuh, gelisah, tidak tenang, itu biasanya nafsu yang mendominasi diri kita. Tapi dengan menikah, nikmat pertama, kebahagiaan pertama, nafsu terkendali. Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, bagi kita yang tidak mampu mengendalikan nafsu, maka menikah, kalau tidak menikah puasa. Nah, jadi kebahagiaannya karena mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kebetahan, kenyamanan. Jadi kalau ada bapak ibu di rumah suami istri betah, itu sakinah. Tapi bapak ibu ada yang gak betah. Di rumah gak betah, nongkrong di warung, di lapau. Di rumah sebentar pergi ke rumah temen, atau pergi kemana-mana. Ke rumah cuman pas lagi mau tidur malam, pagi pergi lagi. Itu gak sakinah, itu rugi. Peluang dikasih kebahagiaan berkeluarga enggak dapat, sakinahnya enggak dapat. Tapi kemudian tidak cukup Bapak Ibu, diberikan yang kedua, mawaddah, cinta kasih. Suatu kebahagiaan dengan adanya cinta kasih, di dalamnya akan tolong menolong, saling pengertian, saling memahami, saling membantu, saling mendoakan, saling dukung-mendukung, saling menghormati, menghargai, tentu juga saling mencintai. Apalagi kebahagiaan kalau bukan itu dasarnya. Kita saling mencintai suami istri dan keluarga dan anak. Yang kita minta dikasih, yang kita minta diberi, yang kita lakukan ditolong, dibantu. Kekurangan kita dipenuhi dengan kelebihan suami, kelebihan istri. Kelebihan kita bantukan kepada kekurangan istri dan suami. Begitu. Adanya mawaddah. Dan mawaddah ini waktunya muncul. Tidak mendadak. Kalau sakinah,
selesai ijab kabul akad langsung dapat sakinah. Mawadah perlu waktu. Ada ta'aruf, saling kenal mengenal, keterbatasan, kekurangan masing-masing dikenali, maka muncullah cinta kasih di antaranya. Berjalannya waktu, rumah tangganya harmonis, tidak ada konflik, tidak ada bentrok, tidak berantem, tidak lagi sampai keluar kata-kata kotor, bahkan saling gengsi-gengsian untuk tidak menyapa, muncul ego sektoral. Satu rumah, satu kamar, satu kasur, tapi tidurnya membelakangi masing-masing. Mau nyapa duluan nggak mau, malu, gengsi, takut disebut kalah. Masa begitu? Tapi kalau dia muncul mawadah, dia akan muncul saling pengertian dan pemahaman. Itu kebahagiaannya kedua. Tapi kemudian setelah kita berusia lanjut, tua, udah keriput, kalau sakinah tadi ketenangan, ketentraman masih karena fisik, cantik, gagah, ganteng, cakep. Tapi ketika muncul pergaulan sebulan, 2 bulan, muncul perilaku pribadinya memunculkan mawadah. Tapi ketika sudah berusia lanjut, udah keriput tidak lagi cantik, udah loyo tidak lagi gagah, tetapi Allah berikan kebahagiaan juga, namanya rahmah. Tetap kompak selalu berdua walaupun sudah anak-anaknya besar, jauh dari rumah, sudah tinggal di rumah masing-masing, cucu pun demikian, tapi dia berdua tetap mendapatkan kebahagiaan, namanya rahmah. Jadi Bapak Ibu, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kebahagiaan itu dalam bahasa Arabnya, kalimatnya adalah kalimat fi'il mudhari. Kalau di bahasa Inggrisnya present continuous tense, terus berkelanjutan tiada henti. Itulah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatah warahmah. Jadi kebahagiaan tiada henti. Berhentinya ketika berpisah karena ajal yang telah tiba. Jadi kebahagiaan dalam keluarga itu kebahagiaan seumur-umur dan selama-lamanya. Dan kebahagiaan itu memang letaknya pada keluarga. Sebutlah ada yang bahagia, katanya punya harta. Coba Bapak Ibu kita introspeksi masing-masing. Dulu waktu kecil minta dibelikan sepeda, minta kepada Bapak Ibu nggak boleh kata nanti, pokoknya cepet. Akhirnya dibelikan sepeda. Senengnya bukan main, bahagianya bukan main. Betul Bapak Ibu? Kalau yang nggak jauh betul mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak JM bahagia semua mas. Pertanyaan saya, dibelikan sepeda bahagia, berapa lama dia bahagia dengan sepeda barunya? Seminggu? Sebulan? Setahun? Berapa Bapak Ibu? Berapa lama kira-kira? Seminggu, ada yang bilang sebulan. Betul kan? Waktu hari pertama kakaknya minjem nggak dikasih, adiknya ngedeket-deketin nggak boleh, takut jatuh sepedanya. Kena senggol dikit dilap, kena debu sedikit dicuci. Sepeda baru, bahkan ada anak dibawanya ke kamar sambil dibawa tidur. Bahagia bukan main. Seminggu udah mulai ditanya orang tua, nak di mana sepedanya? Di depan. 2 minggu lagi ditanya, nak mana sepedanya? Nggak tahu. Sebulan lagi ditanya, udah nggak dipakai-pakai lagi sepedanya. Bahagia dengan harta ada waktunya. Ketika sudah remaja minta dibeliin motor, waduh bukan main. Pengen sampai ke bawah mimpi. Dibelikan orang tuanya motor, seneng.
Sudah itu bosen lagi, minta ganti baru. Motor dipakai tapi nggak pernah diservis, nggak pernah dipelihara. Udah biasa aja dapat motor. Udah kerja, ingin beli mobil, ingin beli rumah, senengnya cuma sebentar. Kuliah, bayangannya masuk perguruan tinggi negeri, wah enak. Ketika sarjana di wisuda bahagia, betul cuma sehari. Bapak Ibu ketika di wisuda berapa hari bahagianya? Pakai baju toga itu berapa hari? Ada yang lebih dari 1 hari? Kalau ada yang lebih dari 1 hari itu udah gangguan. Bukan gangguan listrik PLN, gangguan jiwa. Cuma sehari bahagianya. Padahal nuntut ilmunya, nunggu kebahagiaannya 4 tahun, 5 tahun. Betul Bapak Ibu? Cuma sebentar. Bosen punya harta. Coba tanya ke Pak Supriyadi. Maaf Pak JM, udah nikah berapa tahun Pak? 24 tahun. 24 tahun. Bosen dengan istri Pak? Malu-malu jawabnya. Tapi saya mendengar tadi begitu semangatnya ketika saya tanya, pulang kampung Pak? Enggak, istri saya besok juga mau datang, semangat aja Bu Gamen. Berarti enggak bosen dia. Paham Bapak Ibu? Udah 24 tahun dipakai. Itu urusan masing-masing lah makainya. Mau sebulan, mau seminggu, terserah. Enggak ada bosennya. Coba saya tanya, betul Bapak Ibu? Yang enggak jawab mungkin nggak normal itu yang ngejawab. Saya ulangi pertanyaan saya. Bosan dengan istri apa enggak? Alhamdulillah Pak JM. Pegawai Bapak semuanya normal. Berarti ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Di dalam rumah tangga ada kebahagiaan. Betul kata Nabi, baiti jannati. Sekarang ada orang bahagia karena jabatan. Jadi gubernur itu sudah nomor 1 di Sumatera Barat kata orang. Ada nggak di Sumatera Barat jabatan lebih tinggi dari gubernur? Pak JM, pegawai cuma 3.000 dengan outsourcing lagi. Rakyatnya ya cuma segitu. Saya rakyatnya lebih 5 juta. Bahagiakah jadi gubernur? Kok yang jawabnya Bapak Ibu? Yang gubernur kan saya. Buktinya adalah dari ucapan selamat. 2 kali saya dilantik jadi gubernur. Yang ngucapin selamat, enggak ada satupun yang mengucapkan selamat Pak Irwan, selamat jadi gubernur, semoga berbahagia. Tidak ada. Datang lagi Pak Irwan, selamat jadi gubernur, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Enggak ada juga. Yang ada datang nyalami, Pak Irwan hati-hati KPK. Pak Irwan selamat jadi gubernur, jangan lupa janji sama rakyat, telepon tolong diangkat-angkat ya. Pak Irwan hati-hati, ada BPK. Pak Gubernur, jangan sombong ya, kalau lewat rumah saya tolong dibuka pintunya. Semua orang ngomong begitu, akhirnya pintu mobil nggak pernah ditutup, dibuka terus. Yang ada adalah ancaman. Dari jabatan yang diambil pun itu amanah. Tidak ada Rasulullah, tidak ada juga Allah yang menyebutkan jabatan itu bahagia. Nggak ada. Bantu saya dengan 1 dalil pun. Tapi yang ada apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Ketika amanat dilalaikan dan ketika diberikan kepada ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Fantaziris sa'ah.
Jadi kalau amanat, kehancuran, bukan kebahagiaan. Oleh karena itu yang bahagia ya tadi keluarga. Uang cuma sebentar, habis itu besok lupa, senengnya cuma sebentar. Pergi jalan-jalan, ketika jalan-jalan seneng, udah pulang bangkit lagi masalahnya, muncul lagi persoalannya. Tapi yang selamanya kebahagiaan yaitu berkeluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kebalik-balik. Nyari uang semangat pagi, sore malam, 24 jam kali 7 hari, lupa keluarga. Salah. Karir boleh, keluarga mesti diingat. Cari uang boleh, tapi keluarga mesti diutamakan. Apapun mesti keluarga diutamakan. Karena di situ letak kebahagiaan. Oh teman siapa teman yang bisa bersama kita 24 jam? Ketemu sejam 2 jam kongko, setelah itu pisah. Ketemu minggu depan, bulan depan lagi. Tapi dengan keluarga, ketemu sekarang, nggak ketemu nanti, besok ketemu, nggak ketemu lusa, ketemu lagi minggu depan pasti ketemu. Apalagi ada anak, ada cucu, bertambah kebahagiaan dan kenikmatan. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada poin yang penting. Dalam ayat tadi disebutkan di awal dengan kata-kata azwajan. Ya, kata-kata dipasangkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kemudian juga dalam surat yang lain disebutkan wa khalaqo minha zaujaha. Dialah Allah yang menciptakan manusia berpasangan. Hadis Nabi menyebutkan tentang jodoh. Kemudian juga para ulama menyebutkan sekufu. Laki wanita menjadi suami istri jodoh. Laki wanita menjadi suami istri takdir. Laki dan wanita jadi suami istri itu dipasangkan, ditentukan, Allah yang memilih. Untuk bicara ini tentu banyak contoh. Laki-laki ada miliaran orang yang dapat kok si A. Perempuan miliaran orang kok dapat si B. Jadilah suami istri, takdir Allah. Tetapi yang perlu diingat, peristiwa takdir diikat dengan ijab kabul. Suatu misakon ghalidha, ikatan yang kuat, yang kokoh. Dan bahkan ikatan kokoh itu ditekankan lagi oleh Rasulullah. Abgadul halali innallahi at-talaq. Tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah. Kalaupun boleh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menjelaskan bahwasanya keluarga yang harmonis, yang bahagia, kata kuncinya pertama yaitu di kata-kata dipasangkan. Yang kedua di kata-kata ayat berikutnya wa ja'ala bainakum, Allah yang jadikan. Berarti kita harus mendekat diri kepada Allah. Dan yang ketiga, la'allakum yatafakkarun, menjadi orang yang berpikir tentang peristiwa pernikahan dan keluarga tersebut. 3 kata kuncinya Bapak Ibu. Saya yang pertama dulu, dipasangkan. Pak Supriyadi tidak boleh mengatakan kepada istri saya lebih hebat daripada istri. Kalau lebih hebat, istri kurang, nggak bakalan jadi suami istri Pak Supriyadi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, mukminin, mukminat, qonitin, qonitat, muslimin, muslimat, orang pezina dengan pezina laki, perempuan, dipasangkan dengan sekufu. Jadi Allah telah takdirkan laki wanita jadi suami istri itu cocok. Karena sudah takdir Allah, kekurangannya ditimbang, kelebihannya ditimbang dari istri. Kekurangan suami dan kelebihan suami istri ditimbang, kedua-duanya seimbang sama timbangannya. Kelebihan dan kekurangan termasuk karakter, perilaku, kepribadian dan segala macam. Termasuk potensi dan kompetensi sama. Diukur, kalau tidak sama tidak mungkin ketemu jadi suami istri. Nah kalau sudah begitu pemahaman kita,
Maka kita sebagai suami istri tidak boleh menyebut-nyebut kekurangan istri, karena kita juga punya kekurangan. Tidak boleh kita membangga-banggakan kelebihan kita, karena kita juga punya kekurangan. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan istri, karena istri juga punya kekurangan. Kita maklumi, kita pahami bahwa kita dipasangkan, sudah takdir dari Allah. Maka terimalah apa adanya, karena itu adalah takdirku. Contoh, sebelum menikah seorang bujang menginginkan istri itu bayangan idamannya kalem, nggak banyak ngomong. Ini maunya. Ternyata setelah menikah dengan seorang wanita, belum sehari semalam udah ketahuan istrinya cerewet. Ditanya 1, dijawab 10. Enggak ditanya, ngomong terus. Akhirnya kepikir suaminya, waduh ini nggak sesuai dengan idamanku. Tidak boleh, harus balik pikiran, ini adalah istriku. Oh nggak cocok, ini sudah takdirku. Oh begini, inilah bagian dari kehidupanku. Oh bagaimana ke depan, inilah jalan hidupku dengan istri yang seperti ini. Kalau kata orang Minang Pak Subadi, kadipangan lai. Ala bantu iko bini awak. Le paham Pak Supriyadi? Mau diapakan lagi? Itu bahasanya Pak Supriyadi. Mau diapakan lagi? Istriku udah kayak begini macam orangnya. Cerewet. Nikmati saja cerewetnya. Jadikanlah cerewet istri itu sebagai hiburan. Alhamdulillah punya istri cerewet banget. Alhamdulillah. Oh, kecewa. Nyari cewek lain. Dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Kata orang yang punya istri lebih satu, sama aja Pak rasanya katanya. 17 tahun ke atas. Ya Pak Supriyadi ya. Jadi yang ditemui pun itu sama rasanya. Yang ditemui itu pun ada kekurangannya. Lah kalau kita lepas dari satu kekurangan, misalnya bercerai, pergi ke wanita lain, ketemu juga kekurangan yang lain. Oh karena itu pula kita cerai, pergi lagi ke wanita lain yang katanya lebih, ketemu nikah baru sehari, tahu juga kurangnya. Karena yang dinikahi semuanya manusia. Betul kan? Kalau malaikat baru, nanti di surga bidadari nanti. Kalau di manusia, tetap aja ada kekurangan, kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW maksum. Jadi kekurangan ada. Jadi ya sudah, yang terima, yang tak diterima aja. Ternyata suaminya tidak sesuai dengan bayangannya. Dulu waktu masih gadis, saya nggak suka bau jengkol. Tahu-taunya dapat suami, kalau nggak pakai jengkol nggak mau makan. Coba gimana cara itu Pak GM? Nggak kuat dengan dalil makruh. Kan makruh kan gak apa-apa, gak dosa katanya. Pahala saya masih banyak yang sunah-sunah yang dikerjain. Begitu dalilnya. Ya sudah, bagaimana? Nasib dia juga. Ada keluarga yang saya tahu, punya anak banyak, harmonis akur suami istri. Tapi ada satu bab yang dia gak cocok, yaitu masa durian. Masa duren. Suaminya nggak suka duren. Jangankan didatengin duren, jangankan ada bau duren, baru disebut Pak ada duren, itu udah langsung senewen dia. Sebaliknya istrinya dengan duren suka banget. Akhirnya gimana? Tahu suaminya mau keluar kota. Umi, Abi mau keluar kota. Oh iya. Berapa lama? 3 hari.
Baru berangkat 100 meter langsung pesta durian. Kebetulan anak-anaknya ngikutin ibu semuanya. Akhirnya suaminya ada yang ketinggalan. Pulang ke rumah baru sampai di pekarangan pingsan. Tapi itu tidak disengaja. Keluarganya harmonis. Ta'aruf, saling mengenal. Tafahum, saling memahami. Ta'awun, saling tolong menolong. At-takaful, senasib sepenanggungan. Jadi Bapak Ibu, itu baru yang pertama tadi, mengenai dipasangkan. Yang kedua, Allah yang berperan untuk menjadikan kita mawaddah warahmah. Kalau sakinah itu orang tidak Islam pun dapat sakinah. Orang bukan muslim, orang kafir dapat sakinah. Mereka pun berhak untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman suami istri atau laki perempuan bertemu. Tapi mawaddah warahmah Allah yang jadikan. Maka berdoalah, perbanyaklah ibadah supaya Allah menyamakan channel suami istri dengan channel Allah bersatu, sehingga demikian dia menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, diberikan berkah, diberikan rahmah, diberikan maghfirah, diberikan kebaikan. Berdoa banyak kepada Allah. Nah, yang ketiga, ini tanda bagi orang yang berakal dan berpikir. Kita pikirkan peristiwa-peristiwa suami istri dan keluarga itu yang begitulah semuanya kehendak Allah. Dan itulah yang menjadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kebahagiaan yang seumur-umur. Yang memisahkan kita cuma kematian. Dan kebahagiaan yang hakiki yang kita dapati di dunia. Bukan yang lain yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sudah berkeluarga puluhan tahun tetap harmonis, amin. Tetap mendapatkan kebahagiaan, amin. Dan kalau yang belum, evaluasi diri. Ada satu contoh kecil. Seorang suami sudah nikah 20 tahun ke rumah saya. Kok gak pulang? Malas lihat istriku. Kenapa? Istriku kalau di rumah ngomel melulu. Loh, bukannya ngomel udah ada dulu. Emang dari sebelum kawinmu udah ngomel? Bayangin Bapak Ibu, sebelum kawin udah ngomel, 20 tahun ngomel, nggak diterima juga. Akhirnya dia nggak mau pulang ke rumah, kan rugi kan? Tadi jangan keluar gimana? Ya terima aja. Karena apa? Karena pribadi orang beda-beda. Saya dibesarkan oleh keluarga saya beda dengan istri. Bapak masing-masing dibedakan, lingkungannya beda. Beda-beda itu menghasilkan perilaku beda, menghasilkan beda pula pribadi, menghasilkan beda pula hobi, menghasilkan beda pula minat. Bertemu dalam satu rumah untuk berumah tangga, terimalah perbedaan tersebut sebagai bagian keberagaman rumah tangga untuk menikmati hidup berkeluarga. Karena waktu juga yang membatasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.